dan non-ASN, PTBA, dan OJK. Di halal bihalal tadi kan Bapak sempat menyampaikan dengan bijak tuh bagaimana menjaga perasaan dan tidak emosional. Apa yang mendasari Bapak menyampaikan hal tersebut? Jadi yang saya bilang, kita itu dalam berkomunikasi jangan hanya mengukur perasaan kita, tapi ukur juga perasaan orang yang kita hadapi. Komunikasi ini tidak harus berbicara ya, dalam segala tindak. Artinya setiap perbuatan itu kita harus memikirkan dampak. Karena apapun pangkat golongan kita, jika kita ASN ini, kita adalah aparatur negara yang setiap pemikiran bahkan sampai dengan kebijakan itu berimplikasi ke masyarakat. Luas pengertiannya, artinya untuk mengukur perasaan pihak lain itu tidak hanya dalam komunikasi person to person, tapi untuk termasuk dengan publik, apalagi para pejabat. Itu. Yang kedua, tata emosi. Untuk menata emosi, saya tidak sepakat kalau mengatakan emosi itu hanya diidentikan dengan orang marah. Enggak. Orang nangis itu emosi. Orang bahagia itu juga bagian dari sebuah emosi. Makanya harus kita kelola sebagai aparatur sipil negara maupun yang sejenis. Kita ini adalah orang-orang yang disorot oleh publik. Pertontonkan secara material, misalnya berpakaian, hanya tuntutan emosi kita hanya untuk diakui gitu. Nggak. Tapi kan saya menjelaskan secara makro saja, tidak detil karena waktu. Maka terus cara menghadapi orang, kita ini pelayan, nggak boleh juga kita harus menunjukkan ekspresi yang tidak ramah, marah atau apa sebagainya. Ini bagian dari menata emosi. Terus lagi menunjukkan sikap yang tidak pas, baik ke atasan maupun ke bawahan. Sikap tidak pas ketika kecewa, sikap tidak pas ketika bergembira juga nggak cocok kalau kita ekspresikan dengan tidak tertata. Itu. Tadi Bapak juga sempat menyampaikan kita jangan berorientasi pada materi. Ya. Sudah bersedia menjadi aparatur negara ini, sipil khususnya. Kita kan sudah tahu nih bakal pendapatan kita berapa. Kita sudah tahu kira-kira pendapatan kita berapa. Maka ketika kita tidak bisa menahan emosi juga untuk memiliki sesuatu, kita menjadi orang yang berorientasi materi yang tidak sesuai. Maksud aku jangan berorientasi dengan materi yang tidak sesuai dengan kemungkinan pendapatan kita yang sudah jelas gitu kan. Berorientasi ke materi akibatnya menghalalkan segala cara. Ini yang saya khawatir bahwa pelayanan yang kita harapkan menjadi lebih baik itu akan merosot, akan hanya melayani orang yang kira-kira memberikan kontribusi materi jadinya kan. Kalau yang tidak memberikan kontribusi materi lah tidak kita layani misalnya. Sumsel ini kan rata-rata tujuannya untuk mencapai yang materi itu Pak. Kalau menurut Bapak tanggapannya apa? Menyikapi sifat kita itu. Aneh ya, punya ekspektasi tinggi ya. Misalnya itu ya, itu bagian dari etos. Justru itu kita harus pupuk agar kita lebih produktif. Cuman juga tetap harus disesuaikan dengan apa yang kita dapat dari pendapatan resmi. Kan juga sudah menilai kalau pejabat berpenampilan yang wah dalam tanda kutip itu butuh penjelasan masyarakat. Dapat dari mana ini? Itu. Nah, kalau dulu bangga wong tuh. Oh,
basah pakai dulu bangga hebat gitu. Kalau sekarang mana? Kita harus masyarakat itu butuh penjelasan. Dapat dari mana ini? Kalau sekarang ini. Nah inilah daripada kita dapat pertanyaan dari masyarakat, ya nggak usah lah gitu. Oh yang aneh-aneh. Aku setuju. Istilahnya dengan tukin, tunjangan kinerja aja. Tidak hanya tunjangan ini untuk menyenangkan sebagai informasi yang membahagiakan saja, tapi tidak dibarengi dengan kinerja. Maka produktivitas yang selalu saya sampaikan itu penting. Jadi dia mendapatkan tunjangan dari apa yang dia hasilkan gitu. Kinerja yang baik, disiplin yang baik, sikap yang baik. Maka ketika ini terlanggar juga mengurangi tukin itu dah. Itu kira-kira kapan Pak mungkin akan direalisasikannya? Tinggal nunggu persetujuan menteri PAN kalau nggak salah. PNBR. Sudah. Karena kalau ini dijadikan alat berpolitik. Nah, aku tidak mau itu. Kalaupun kita harus ada token, ada TPP, itu jangan nunggu dekat-dekat pilkada lah. Dari sejak awal ini. Lebih baik dia ada kenaikan sedikit demi sedikit ketimbang dinaikkan besar terus hilang kan. Sedikit demi sedikit bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan. Pak, nyelip sedikit terkait pilkada kan memang udah selesai, tapi kita kan masih proses nih Pak. Nah, apa himbauan kepada masyarakat? Apalagi besok kan akan MK juga gitu Pak. Pilpres. Ya, Pilpres lah. Harapan saya kepada masyarakat, tunjukkanlah ciri khas kita orang Sumsel yang dewasa dalam berpolitik. Kita sudah beberapa kali melaksanakan pilkades bahkan. Pilkada tingkat kabupaten kota, pileg tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat pusat. Selama ini kita nyaman-nyaman saja, kita percayakan saja kepada lembaga yang sudah ditunjuk oleh negara ini secara konstitusi seperti Bawaslu, KPU, dan terakhir kita nunggu keputusan MK. Nggak usah kita pengaruhi dengan opini keputusan lembaga konstitusi tertinggi itu. Kan masih banyak PLT Pak. Adakah harapan Bapak untuk yang misi-misi tersebut, kriterianya bagaimana Pak? Tadi saya ungkap, untuk promosi dan eliminasi dari sebuah jabatan itu ada 3. 1, prestasi. Kalau prestasi baik memungkinkan dia untuk promosi, tapi kalau prestasi buruk memungkinkan dia untuk eliminasi. Kedua, sikap, attitude. Saya butuh pejabat-pejabat yang punya etika, mengerti perasaan yang di bawah dan menghargai perasaan orang yang di atas dia. Itu sikap. Disiplin juga sikap, bagian dari sikap. Ketiga, aturan. Mak mano aku nak ngangkat kalau golongannya belum pas, belum cukup. Mak mano aku tidak memberhentikan wong kalau sudah expired. Karena aturan harus karena usia, karena bermacam hal. Karena aturan dia harus dieliminasi atau karena aturan dia harus dipromosi. Jadi tidak bisa berdiri sendiri 3 ini, harus melengkapi. Jadi 3 ini, Katik Guno juga dia sopan, tapi golongannya tidak cukup. Katik Guno juga dia berprestasi, tapi sikapnya nggak baik. Sikapnya nggak baik, arogan misalnya kan. Itu salah satu sifat yang paling tidak saya sukai, pejabat arogan. Itu salah satu yang kriteria. Jadi 3 komponen ini menjadi satu untuk dapat diangkat atau dieliminasi. Kapan Pak kira-kira untuk definitif Pak? Definitif kita segera asesmen. Kemarin tuh menghadapi Lebaran, tidak konsen mau nak mikir kena Lebaran. Udah Lebaran ini asesmen. Apakah
Enggak, OPD-nya itu bisa sekaligus 3 atau berapa. Kalau lah kebanyakan aku bingung milihnya kayak